Puluhan pekerja terjebak dalam insiden kebakaran di salah satu rumah sakit swasta di Jalan Raya Sesetan, Kota Denpasar, Bali. Puluhan pekerja terjebak kepulan asap di dalam gedung dan saling berdesakan untuk menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Belasan mobil ambulans lalu lalang di lokasi kebakaran di salah satu rumah sakit swasta di Jalan Raya Sesetan, Kota Denpasar. Sementara mobil ambulans lain disiagakan mengantisipasi bertambahnya korban. Saksi mata menuturkan kebakaran terjadi di lantai 6 rumah sakit yang sedang dalam proses pengerjaan. Saat musibah kebakaran terjadi, puluhan pekerja proyek sedang bekerja. Ketika tiba-tiba muncul kepulan asap tebal, para pekerja panik sehingga berebut menyelamatkan diri melalui tangga darurat yang hanya tersedia satu tangga. Akibatnya sejumlah pekerja mengalami sesak nafas. Satu pekerja dilaporkan pingsan dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk mendapatkan perawatan medis. Hah? Lantai berapa tadi itu? Aku di lantai 5, Pak. Cuma kejadiannya di lantai 6. Lantai 6 ya? Apinya gede apa enggak tuh? Hah? Apinya gede apa enggak? Aduh, lantai 6 aja saya udah nggak bisa ini kok, Pak. Langsung saya nggak bisa napas kok. Lari saya. Itu lantai 5. Tapi habis itu saya turun, langsung balik lagi ke lantai 5 bawa apar. Tapi nggak bisa ini, sudah terlanjur nyebar. Ada berapa yang bekerja di situ, Pak, kira-kira, Pak? Yang di atas sudah selamat ada 30 kali, sudah turun semua. Cuma ada yang pingsan satu dibawa ke rumah sakit. Udah bisa diselamatin semua, Pak ya? Sudah. Nggak ada korban, cuma pingsan. Itu kenapa mereka terjebak? Sesak, pingsan? Pak. Hah? Nggak bisa turun karena tangga daruratnya. Nah, itu posisi pas kebakarannya ada di situ. Jadi nggak bisa dia turun-turunin, nggak bisa. Artinya baru tangga darurat itu, Pak ya? Iya, apinya di situ, di plafon-plafon. Berdesak-desakan di tangga darurat itu maksudnya, Pak? Oke. Mobil pemadam milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar dari seluruh pos yang ada juga dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Setelah berhasil mengendalikan kobaran api, ratusan pekerja proyek terlihat syok akibat musibah tersebut. Beberapa petugas pemadam kebakaran juga harus mendapatkan bantuan oksigen akibat terjebak kepulan asap tebal. Hingga kini penyebab musibah masih belum diketahui dan masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Sebuah mobil minibus berwarna putih nyaris ludes terbakar di Jalan Raya Sesetan, Kota Denpasar, Bali. Mobil yang awalnya mogok tiba-tiba mengeluarkan asap tebal saat terjebak kemacetan di lokasi kebakaran salah satu rumah sakit di Jalan Raya Sesetan. Bersamaan dengan insiden kebakaran salah satu rumah sakit di Jalan Raya Sesetan, Kota Denpasar, Bali, kepanikan juga terjadi di luar gedung rumah sakit. Setelah berhasil mengendalikan kobaran api di lantai 6 gedung rumah sakit, petugas pemadam kebakaran kembali dikejutkan dengan teriakan warga yang melaporkan adanya asap tebal yang keluar dari sebuah mobil minibus mogok. Awalnya warga berupaya memadamkan api menggunakan pasir. Tidak lama berselang, petugas pemadam datang membawa alat pemadam api ringan. Beruntung api tidak sempat membesar dan menghanguskan mobil. Pemilik mobil, Ketut Sudana, mengatakan sebelum mengeluarkan asap, mobilnya mogok setelah terjebak kemacetan panjang akibat peristiwa kebakaran salah satu rumah sakit di Jalan Raya Sesetan, Kota Denpasar. Ini mogok tadi didorong sini, tahu keluar api jadi. Mogoknya di mana tadi? Di sana ada. Kena macetnya dari selatan tuh. Dari Pengkolan Hutan Kendal itu udah macet. Terus maju dikit mati akhirnya di sini gitu. Keluar asap gitu, Pak ya? Hah? Keluar asap? Iya. Beruntung api tidak membesar dan hanya menyisakan sedikit kerusakan di bagian ruang kemudi. Kepulan asap diduga terjadi akibat mesin mobil terlalu panas sehingga menyebabkan konsleting kelistrikan. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Tanggal tua datang,
selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Banyak ibu ya sebentar. Di balik dunia yang bergejolak, Alhamdulillah, makan nasi goreng ya. ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi. Hanya di Garuda TV. Polisi akhirnya mengungkap motif pembunuhan berencana terhadap Inyoman Cita alias Mancole, warga Desa Negari, Banjarangkan, Klungkung, Bali, yang dilakukan pelaku berinisial ANPP. Pelaku yang awalnya murka lantaran terus dihina di medsos, akhirnya tega menghabisi korban menggunakan sangkur yang ada di dapur. Kini pelaku terancam hukuman mati. Motif pembunuh terhadap penjual makanan Inyoman Cita alias Mancole yang dilakukan pelaku berinisial ANPP yang juga warga satu Banjar di Desa Nagari, Banjarangkan, Klungkung, Bali. Terungkap fakta jika pelaku tidak terima direndahkan status ekonominya oleh korban di media sosial. Pelaku akhirnya nekat untuk melakukan perencanaan pembunuhan dengan menyimpan pisau sangkur milik ayahnya di dapur yang disimpan di balik bajunya. Polres Klungkung memastikan tidak ada latar belakang hubungan asmara antara pelaku dan korban seperti kecurigaan publik selama ini. Sebelum peristiwa berdarah tersebut terjadi, pelaku bertemu dengan korban di Sungai Pesona Lepang dengan membawa sangkur di balik bajunya dan nekat menusuk korban sebanyak 4 kali. Pisau tersebut kemudian dibuang pelaku di sungai dan pelaku selanjutnya kabur menuju Denpasar menggunakan kendaraan online. Motif pelaku dari hasil pemeriksaan penyidikan yang kita lakukan didapat bahwa pelaku merasa dendam dan kesal terhadap perkataan korban yang sering merendahkan atau menyakiti hati korban. Modus operandi pelaku menusuk korban dengan menggunakan sebilah sangkur sebanyak 4 kali, kemudian mengambil secara paksa kalung korban hingga putus. Mungkin itu pengantar awal yang bisa saya sampaikan. Dengan press release kejadian yang sudah di lokasi tersebut kita menemukan ada satu celana ya, ini. Nah ini kita menemukan celana ini, celana pendek ini dan celana training ini. Kemudian kita melakukan pendalaman, memeriksa saksi-saksi, kemudian mengecek di sosial media, kita temukan bahwa celana ini yang coklat ini identik dengan celana yang pernah dipakai oleh pelaku.
Selain sebilah sangkur, polisi juga mengamankan belasan barang bukti seperti pakaian, ponsel dari hasil penjualan emas milik korban, sepeda motor, serta sebuah bong yang digunakan pelaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Atas perbuatannya, polisi mengenakan pasal berlapis yakni pasal 459 KUHP tentang dugaan pembunuhan berencana dan pasal 479 ayat 3 KUHP tentang dugaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukumannya pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk pasal 479 ancaman penjara maksimal 15 tahun. Laporan Bonajaya, Klungkung, Bali, Garuda TV. Sejumlah kasus di Bali belakangan mencuat dan menjadi perhatian publik di dunia maya. Di antaranya isu klub lari yang dinilai rasis serta tindakan pengeroyokan massa terhadap pencuri ayam di Kabupaten Tabanan. Menyikapi peristiwa tersebut, Gubernur Bali bersama jajaran Forkompinda menegaskan hingga saat ini kondisi Kamtibmas Bali masih tetap aman dan kondusif. Berbagai dinamika keamanan yang belakangan marak diperbincangkan publik dan viral di media sosial menjadi bahasan pada rapat evaluasi Kamtibmas yang digelar Gubernur Bali, Wayan Koster, serta dihadiri oleh Kapolda, Pangdam 9 Udayana, Keimigrasian, serta Kabinda. Pemprov Bali beserta aparat penegak hukum menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak seperti persepsi publik yang menganggap ketertiban dan keamanan Bali terganggu. Untuk memastikan ketertiban tetap terjaga, aparat kepolisian serta instansi terkait terus meningkatkan intensitas kegiatan dan pengawasan di lapangan. Berdasarkan hasil pembahasan bersama Kapolda, Pangdam, Keimigrasian, dan Kabinda, kondisi Bali secara umum dipastikan aman serta kondusif. Masyarakat diimbau agar membedakan antara dinamika di media sosial dengan kondisi real di lapangan. Imigrasi mengadakan rapat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, keimigrasian yang secara rutin kami lakukan di Provinsi Bali dalam kaitan dengan upaya kita bersama agar Bali ini kondusif, aman, tertib sebagai destinasi wisata utama dunia. Dan secara umum dari hasil pembahasan kami, laporan dari Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kajati, Kabinda, itu secara umum kondisi Bali baik, kondusif, aman. Seluruh jajaran Forkompinda sudah mengevaluasi situasi dan siap meningkatkan intensitas kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini dilakukan demi menjaga Bali agar tetap menjadi destinasi wisata utama dunia sekaligus menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Way round. Oh, what a cross!
terupdate terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana. Gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Waktu kejadiannya anu kita tembus juga ingat dia apa gitu. Banjir bandang yang menerjang wilayah Subagan, Kecamatan Karangasem, Bali, mengakibatkan jembatan penghubung akses warga menuju Setre dan Pura Dalem ambruk. Mencegah terjadinya kecelakaan, Dinas Pekerjaan Umum telah menutup akses jalan serta memasang tanda peringatan di lokasi. Jembatan yang menjadi akses utama warga menuju Setre dan Pura Dalem di Banjar Subagan, Desa Adat Subagan, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, ambruk setelah diterjang banjir bandang. Warga mengaku tidak mengetahui secara pasti saat jembatan tersebut ambruk. Sebelum banjir bandang menerjang, kondisi jembatan masih utuh. Namun terjangan banjir bandang menyebabkan air Tukat Pedih meluap hingga melewati badan jalan. Derasnya arus diduga menyebabkan konstruksi penyangga landasan jembatan tak mampu menahan beban sehingga akhirnya ambruk. Dengar sih, Bu, jam berapa kejadian ini, Bu? Nggak tahu, saya udah dengar gini udah jebol. Ini jalan ke mana, Bu? Ke kuburan. Ke kuburan? Iya. Terus taunya udah jebol begini ya, Bu? Iya, dikasih tahu udah jebol gitu. Informasinya kapan kejadiannya? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Tapi ya Ibu dengar? Udah jebol. Jalannya mau ke kuburan jebol gitu. Ada banjir, Bu ya? Iya. Oke. Makasih, Bu. Iya. Jembatan yang ambruk tidak hanya menjadi akses warga menuju Setre dan Pura Dalem, namun juga menjadi jalur utama bagi para petani menuju areal persawahan. Sejak jembatan ambruk, warga dan petani terpaksa menyeberangi sungai untuk menuju sawah maupun ke Setre. Untuk menghindari risiko kecelakaan dan mencegah kendaraan melintas, Dinas Pekerjaan Umum telah menutup akses jalan serta memasang tanda peringatan di lokasi. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memastikan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tetap dilanjutkan. Keberlanjutan proyek jalan tol tersebut menjadi salah satu infrastruktur strategis di Bali yang telah dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI. Jalan tol Gilimanuk-Mengwi nantinya memiliki panjang total sekitar 96,8 km yang terbagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi pertama dengan jalur Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, seksi kedua dengan jalur Pekutatan-Soke sepanjang 24,3 km, serta seksi ketiga dengan jalur Soke-Mengwi sepanjang 18,9 km. Pelaksanaan pembangunan pada periode 2025 hingga 2029 akan difokuskan terlebih dahulu pada 2 seksi prioritas. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Roy Rizali Anwar mengatakan fokus pelaksanaan pada periode 2025 hingga 2029 diarahkan pada seksi Pekutatan Soke dan Soke-Mengwi sepanjang sekitar 35,52 km. Rapat kerja di DPR di Komisi 5 hal ini disampaikan dan Ibu Wakil Menteri PU menyampaikan program ini jalan terus, hanya dilakukan trase, evaluasi trase dan direncanakan akhir tahun ini sudah proses tender. Mungkin ada Pak Dirjen.
terkait tol Gilimanuk-Mengwi direncanakan sepanjang 96,8 km terbagi dalam 3 seksi. Fokus kita 2025-2029 itu diarahkan pada seksi Pakutatan Soka dan Soka Mengwi sepanjang 35,52 km, mana review MPS dan basic design ditargetkan selesai pada triwulan 3 2026, kemudian dilanjutkan dengan dokumen pengadaan tanah serta adendum AMDAL dan AMDAL-ALIN. Kecepatan bergantung pada penyelesaian readiness kriteria dan kita harapkan segera mungkin kita bisa lanjut ke proses pengadaan BUJT. Demikian. Saat ini pemerintah sedang melakukan penyelesaian review, engineering planning study atau EPS, serta kajian teknis lainnya yang ditargetkan rampung pada periode 2025 hingga 2026. Langkah selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen pengadaan tanah, penyempurnaan dokumen AMDAL, maupun analisis dampak lalu lintas atau ANDAL-ALIN. Kecepatan pelaksanaan pembangunan akan sangat bergantung pada penyelesaian seluruh readiness kriteria. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proses pengadaan badan usaha jalan tol akan segera dilanjutkan. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV.